Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sally Marista. Di sini, Sally bakalan ngejelasin mengenai fenomena hukum gravitasi Newton. Oke, pasti muncul nih di benak kalian, mengapa sih bulan tidak jatuh ke bumi? Mengapa planet-planet tidak saling bertabrakan satu sama lain? Nah, di sini Sally bakalan menjelaskan mengenai hal tersebut. Oke, daripada penasaran, mari kita bahas. Jadi teman-teman, hukum gravitasi Newton itu adalah kunci untuk memahami mengapa planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam orbitnya. Dengan memahami bagaimana jarak, kecepatan, serta massa mempengaruhi gaya gravitasi, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena di alam semesta ini. Nah, kemudian di sini Sir Isaac Newton itu mengemukakan bahwa setiap benda itu memberikan gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara mereka. Jadi, suatu benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, maka akan selalu jatuh menuju pusat bumi. Contohnya nih, kita melemparkan pena ke atas, maka pena tersebut akan kembali menuju pusat bumi, dan itulah yang dinamakan dengan hukum gravitasi Newton. Nah, setiap benda yang memiliki massa itu pasti mempunyai gaya gravitasi. Contohnya nih, di sini ada bulan, dan bulan ini tertarik oleh bumi. Lalu kenapa sih bulan tidak jatuh ke bumi? Nah, di sini kita masuk ke dalam hukum 1 Newton. Jadi kita harus perlu ingat bahwa benda diam itu akan terus diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Anggaplah nih, bulan di luar angkasa. Tidak ada gaya yang bekerja pada bulan, berarti punya kecepatan yang konstan dong. Nah, si bulan ini itu bergerak dengan kecepatan yang konstan. Lurus aja dia bergerak. Namun, karena adanya bumi, dia ditarik. Oleh karena itulah, dia mengelilingi bumi. Lalu, mengapa sih planet-planet tidak saling bertabrakan? Jadi yang pertama yaitu ketergantungan pada jarak. Semakin dekat jarak antara dua benda, maka semakin kuat gaya gravitasinya. Semakin jauh jarak, maka semakin lemah gaya gravitasinya. Yang selanjutnya, ketergantungan pada kecepatan. Yang pertama, kecepatan orbit. Agar sebuah planet itu dapat mengorbit matahari, kecepatannya harus tepat. Jika terlalu lambat, planet akan jatuh ke matahari karena gaya gravitasi yang menariknya. Jika terlalu cepat, planet akan terlempar keluar dari tata surya. Kemudian bentuk orbit. Kecepatan juga mempengaruhi bentuk orbit planet. Planet-planet yang bergerak dengan kecepatan yang tepat akan memiliki orbit yang hampir bulat. Jika kecepatannya sedikit berbeda, orbitnya bisa menjadi lebih lonjong atau elips. Yang selanjutnya, tergantungan pada massa. Massa benda. Semakin besar massa sebuah benda, maka semakin kuat gaya gravitasinya. Matahari sebagai benda terbesar di tata surya memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat tentunya, sehingga dapat menarik semua planet ke arahnya. Nah, gaya gravitasi antar planet-planet juga dapat mempengaruhi gerak satu sama lain, meskipun pengaruhnya tidak sebesar pengaruh gravitasi matahari. Jadi, teman-teman, planet-planet yang lebih dekat dengan matahari itu bergerak lebih cepat dibandingkan planet-planet yang lebih jauh. Hal ini karena gaya gravitasi yang dialami oleh planet-planet yang lebih dekat itu lebih besar, sehingga mereka membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi untuk mempertahankan orbitnya. Nah, di sini saya mempunyai analogi. Nah, teman-teman bisa membayangkan tata surya itu seperti sebuah lintasan lari yang sangat besar. Setiap planet itu adalah seorang pelari yang berlari di lintasannya masing-masing. Meskipun mereka semua berlari mengelilingi pusat lintasan atau matahari, tetapi mereka memiliki lintasan yang berbeda, kecepatan yang berbeda, serta waktu yang berbeda untuk menyelesaikan satu putaran. Nah, dengan demikian, mereka jarang sekali berpapasan dan bertabrakan. Nah, itulah video singkat dari saya. Semoga semua ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.